Ya, jadi memang ada apa istilahnya afirmasi apa gitu kemarin kan saya juga baca sih kan sekarang juga media sosial ya karena gencarnya orang-orang lagi apa namanya lagi self krisis gitu ya jadi self apa namanya self quarter life crisis makanya juga banyak akun-akun yang bergerak di bidang itu kayak kita perlu bla 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 gitu kan dan lain sebagainya. Nah ada juga nih kak orang-orang yang kadang kalau menurut saya melihatnya berlindung di balik itu gitu. Kayak misalkan, aku ini nih se-feeling nih gitu kan. Ada yang kayak istilahnya procrastination ya yang prokrastinasi gitu kan. Ada juga yang kayak begitu. Oh kayaknya perlu me time nih akhirnya beberapa hal maksudnya dia banyak menunda banyak hal. Atau aku tuh perlu me time, perlu quality time gitu kan sampai relationshipnya atau hubungan sosialnya juga retak misalnya. Nah kayak gitu tuh gimana kak? Saya ingin menarik lagi ya pada masa remaja ya dulu ya. Yang dimaksud krisis identitas pada masa remaja itu nanti kaitannya dengan apa yang disampaikan mbaknya. Itu tidak selalu berkaitan dengan kebingungan terhadap diri sendiri. Tapi itu juga masa remaja itu selalu identik dengan masa di mana mereka selalu ingin mencoba hal-hal baru kan. Nah berawal dari itu semua, misalnya remaja itu akan selalu melakukan sesuatu yang dirasa senang, bermanfaat bagi dirinya. Tapi sebelum itu, remaja itu akan selalu bereksplorasi, ingin mencoba hal ini, hal itu, hal ini. Nah, dari setelah beberapa percobaan tersebut, kemudian sudah mulai ketemu dan kemudian masa remaja itu sudah mulai beranjak pada masa dewasa, itu akan mengalami pertanyaan pada dirinya sendiri. Dari beberapa pilihan tersebut, saya sebenarnya ini termasuk ke yang mana gitu kan. Hal ini terutama terjadi ketika remaja sudah mulai masuk ke dalam dunia romantisme. Masalah percintaan. Itu juga akan menimbulkan apa yang disebut dengan sensitivitas dalam emosi. Nah, sensitivitas dalam emosi itu juga sangat berpengaruh pada krisis identitas. Karena pada masa remaja, emosinya itu masih belum menentu, masih bimbang. Kalau kita berbicara masalah emosi, ini bukan berarti selalu berkaitan dengan emosi-emosi negatif ya, seperti halnya marah, sedih atau lain sebagainya, tapi juga emosi secara keseluruhan, bisa senang, gembira atau lain sebagainya. Nah, pada masa remaja, emosi mereka ini masih belum menentu. Ini juga yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana kemudian mereka berpotensi mengalami krisis identitas. Nah, terus relevansinya dengan apa yang dikatakan tadi yang terkait dengan saya perlu me time, terus self healing, sehingga berdampak pada relasi sosial. Ya sebenarnya itu adalah salah satu cara, salah satu coping, bentuk coping. Coping itu adalah salah satu strategi. Biasanya coping stres yang dilakukan setiap individu itu kan berbeda. Ada yang seseorang coping itu asal katanya kan bahasa Inggris. Artinya mengatasi. Coping stres, mengatasi stres. Nah, kalau kita ingin merespon sebenarnya orang-orang seperti ingin melakukan self healing sehingga menjauhi dari lingkungan sosial dengan cara self healing, me time atau sebagainya, sebenarnya wajar-wajar saja. Karena itu adalah bentuk coping mereka, coping stres mereka, coping krisis identitas mereka. Dan kita tidak perlu anggap itu loh kok gitu, kok tidak mau berbaur. Kita tidak perlu seperti itu. Karena itu adalah pilihan. Jadi kalau maksudnya yang kayak misalkan tadi ada gejala-gejala mungkin beberapa orang mungkin memilih apa namanya istilah prokrastinasi gitu-gitu kan kak. Berarti itu problem bukan masalah psikologi berarti. Maksudnya ada kaitannya dengan ya istilahnya kalau nggak disebut malas gitu juga kak ya. Jadi seolah-olah rasa-rasa yang seperti gejala-gejala yang seperti itu tuh sekarang sudah show ke publik gitu kan kak, sudah banyak orang-orang yang misalkan healing kayak begini-begini gitu. Nah sekarang kalau saya tarik ke masalah remaja gitu kak, maksudnya kan kalau gejala dewasa kan sudah jelas ya, biasanya banyaknya kalau mungkin teman-teman cek di quarter life crisis kita di video-video sebelum-sebelumnya ada beberapa hal-hal yang berkaitan dengan gejala-gejala quarter life crisis gitu di masa-masa 20-25 gitu. Nah kalau kita bahas di remajanya nih kak, saya melihat remaja sekarang itu ya banyak yang istilahnya terjadi kayak misalkan ada kekerasan seksual. Itu kalau misalkan kita melihat dari media-media yang banyak di media gitu kan, belum
Jadi kalau kayak misalkan ada banyak kekerasan seksual, remaja-remaja sekarang misalkan kalau mungkin di masa lalu remaja sekarang memang kayak idealnya gitu ya, biasanya mereka bereksplorasi dan lain sebagainya. Tapi kan kalau saat ini mereka kayak lebih mengarahnya banyak hal-hal negatif nih Kak dari luar yang terinternalisasi ke dalam diri mereka gitu. Dan bagaimana kalau menurut Kak Fakih nih gitu kan terhadap pengaruh-pengaruh itu terhadap kepribadian mereka atau nanti berpengaruh terhadap bagaimana mereka membentuk identitas Intinya mereka remaja gitu. sekarang selalu diidentikan dengan perilaku-perilaku negatif gitu Nah, ya. yang banyak muncul kayak gitu dan juga banyak yang menjadi korban gitu. Ya. Gitu. Gimana tuh Kak? Nah, sebenarnya kita juga harus tarik pada ini ya, pada pendekatan behaviorisme yang mengatakan bahwasanya perilaku kita, terutama proses pembelajaran yang kita lakukan, itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, kalau kita melihat sekarang remaja di mana terutama di kota-kota metropolitan, kota-kota besar, itu kenapa mereka kemudian selalu diidentikan dengan perilaku-perilaku negatif seperti halnya kekerasan seksual, tawuran, atau di daerah tertentu disebut dengan keliti atau gangster atau lain Oh iya, sebagainya. yang rame-rame juga kemarin kelitih ya. Nah itu sebenarnya itu adalah dampak ataupun konsekuensi dari bagaimana remaja terjun ke lingkungan sosial. Karena saya yakin tidak semua remaja memang dari awal punya pemikiran seperti itu, punya pemikiran untuk menyakiti orang lain, punya pemikiran untuk berfoya-foya. Saya yakin tidak semuanya remaja punya pemikiran seperti itu awalnya. Tapi kemudian karena remaja itu setelah masa-masa anak-anak, kemudian remaja semakin mengeksplorasikan diri mereka di lingkungan sosial. Kemudian remaja itu akan ditampani, kalau istilahnya ditampani oleh lingkungan yang negatif, yang kurang baik. Jadi akhirnya remaja terjebak di circle pertemanan seperti itu. Karena saya yakin, misalnya gangster-gangster itu pada awalnya mereka bukan orang-orang yang memang punya tujuan untuk menyakiti orang lain seperti yang dilakukan gangster tadi. Tapi karena teman-temannya banyak yang menghasut, banyak memberikan ajakan-ajakan negatif. Nah, seperti kita ketahui juga, masa remaja itu adalah masa di mana mereka masih ingin mencoba hal-hal baru. Nah, ketika ada ajakan untuk melakukan ini, oh ini loh benefitnya seperti ini, manfaatnya seperti ini. Oh ya, tertarik, dikit-dikit tertarik. Akhirnya remaja terjebak pada circle seperti itu. Gitu. Jadi kita tidak kita tidak melulu akan memandang remaja itu sebagai masa yang paling negatif, masa kenakalan, masa-masa di mana mereka menjadi mungkin bagi sebagian orang dikatakan sebagai sampah masyarakat. Tapi kita dalam psikologi itu kita juga mengembangkan pendekatan apa yang disebut dengan PYD, Positive Youth Development. Jadi ini adalah salah satu pendekatan dalam psikologi yang kita harus memaknai setiap manusia itu secara positif, terutama bagi remaja dan yang muda-muda. Di psikologi itu juga ada yang disebut dengan psikologi positif. Ini juga berkaitan dengan bagaimana kita memandang manusia tidak secara negatif, tapi dilihat secara kualitas dan juga dilihat bahwasanya setiap manusia itu memiliki potensi yang sama-sama berpotensi untuk memiliki masa depan yang cerah, memiliki kepribadian yang tangguh atau lain sebagainya gitu. Jadi kita melihatnya bahwa itu merupakan proses, kalau remaja-remaja yang kayak seperti itu misalnya, itu adalah proses mereka mungkin karena rasa ingin tahu, penasaran itu gitu ya Kak ya. Dan mungkin kalau misalkan ada, maksudnya mereka juga sebenarnya kita melihatnya mereka juga perlu untuk ditarik gitu. Karena kan mereka tidak akan tahu bahwa mereka sedang berada di zona yang berbahaya gitu kan. Karena mungkin karena mereka masih berada di tahap yang labil, mereka masih butuh pengakuan, lingkungan sosial yang toksik dan lain sebagainya. Menarik sekali teman-teman. Ya mungkin kita melihatnya banyak sekali fenomena yang rame ya, terutama yang sempat kemarin di Jogja kalau nggak salah tentang kelitih gitu kan. Tawuran dan lain sebagainya. Nah, solusi menurut Kak Fakih yang paling buat bagaimana kita bukan mengatasi sih, minimal menyadarkan mereka lah, di orang-orang yang sedang berada di tahapan remaja. Kalau yang dewasa kan mungkin sudah kita singgung tadi ya, bagaimana positive thinking,
Bagaimana juga bagaimana kita mencintai self love, bagaimana juga kita membentuk lingkungan. Jika dirasa media sosial itu berpengaruh negatif, silakan perlu ada filter lah dari dalam diri kita sendiri. Terhadap remaja-remaja seperti ini nih Kak, gimana nih gitu kan? Karena saya juga di rumah punya ponaan-ponaan yang ada di masa-masa remaja dan mereka aktif juga di media sosial gitu. Apalagi juga di masa-masa yang misalkan kayak pandemi kemarin 2 tahun gitu kan. Dan itu sangat berpengaruh sekali terhadap kepribadian mereka gitu. Sebenarnya cara yang paling positif sebenarnya itu berasal dari pengasuhan sebenarnya sih. Jadi gini, masa remaja itu adalah masa di mana mereka sudah tidak terlalu diurus oleh orang tua. Dalam artian gini, ketika pada masa anak-anak, orang tua itu harus selalu intens melihat perkembangan anak, baik itu dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitarnya. Tapi pada masa remaja, sebenarnya orang tua juga harus selalu terlibat. Tapi karena remaja itu adalah masa di mana mereka sudah mulai bisa membentak, bisa temperamen atau lain sebagainya. Jadi kebanyakan di banyak kasus terlalu banyak peran orang tua dalam mengatur kehidupan anak remaja. Itu kebanyakan dibentak oleh remaja. Nah maka dari itu sebenarnya untuk menarik kembali remaja dari perilaku negatif tadi, sebenarnya yang pertama itu bisa dilakukan dari segi pola asuh. Jadi meskipun tidak terlalu banyak peran orang tua dalam masa-masa kehidupan remaja, itu setidaknya minimal mereka bisa mengawasi dari jauh dan bisa memberikan masukan-masukan, bahwasanya gini atau lain sebagainya. Tapi jangan sering-sering juga terlibat dalam kehidupan remaja. Karena itu tadi, karena remaja itu salah satu masa di mana mereka tidak suka diatur-atur. Berarti kayak misalkan anak-anak yang broken home gitu misalkan. Berarti itu sangat berpengaruh sekali gitu kayak misalnya terhadap krisis identitas atau quarter life crisis gitu berarti ya. Itu dari segi pengasuhan ya. Kalau segi cara lain di luar pengasuhan seperti yang saya katakan tadi, kita juga harus menemukan passion. Karena kebanyakan mereka itu yang melakukan perilaku tindakan-tindakan asusila ataupun lain sebagainya, itu kan sebenarnya mereka belum tahu diri mereka seperti apa, passion yang dimilikinya itu seperti apa. Coba mereka tahu passion yang dimilikinya, kemungkinan besar remaja tersebut akan mendalami passion yang dimilikinya, bukan untuk mencoba hal-hal yang negatif tadi. Ya, tentukan passion yang dimiliki, berpikir positif, itu bisa juga. Kita juga sekali-sekali mungkin melakukan meditasi. Meskipun pada masa remaja mungkin Allah apa itu meditasi kan, tapi setidaknya ini bisa diberikan pengajaran dari orang tua, bahwasanya gini, melakukan meditasi gini atau seperti. Tapi kalau misalnya anak sudah tidak bisa lagi ataupun dari segi pola asuh sudah tidak bisa lagi dan juga mereka tidak bisa mengatasi permasalahan konflik kepribadiannya sudah tidak bisa lagi, itu mungkin orang tuanya bisa kemudian mengarahkan pada ahli profesional gitu. Iya. Kalau misalkan orang tuanya awam Kak gimana? Maksudnya kan kalau yang seperti itu kadang kalau orang tuanya berpendidikan mungkin dia paham gitu kan. Oh anakku gejalanya seperti ini, dia butuh ini gitu. Untuk orang tua yang misalkan dia tidak terlalu tahu banyak gitu kan tentang bagaimana pola asuh gitu kan, bagaimana kondisi anaknya gitu kan. Itu gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau ada kasus seperti itu, misalnya keawaman orang tua terkait pola asuh atau lain sebagainya, itu kemungkinan besar untuk dialami secara orang tua secara personal itu jarang. Kemungkinan besar itu adalah dialami oleh orang tua di salah satu daerah misalnya. Karena itu berangkat dari itu tadi, faktor pendidikan orang tua atau lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau jika misalnya ada orang tua yang awam terkait hal itu misalnya dalam sebuah daerah, itu sebenarnya bisa dilakukan psikoedukasi sih sebenarnya. Bisa dilakukan psikoedukasi kepada mereka, bahwasanya gini loh sebenarnya untuk merawat anak, untuk memberikan pola asuh positif atau lain sebagainya. Tapi kalau misalnya itu hanya terjadi pada orang tua tertentu, itu kemudian itu adalah tugas kita juga ya sebagai akademisi untuk memberikan pemahaman psikoedukasi kepada mereka dengan cara sekarang ini loh Bu, sekarang ini loh Pak,
kita tidak perlu mengikuti, untuk mengetahui itu semua kita tidak perlu mengikuti sosialisasi atau lain sebagainya. Kita cukup punya handphone saja. Kita coba browsing misalnya bapak sama ibu ingin mencari bagaimana sih sebenarnya agar anak kita agar keluar dari lingkaran-lingkaran negatif seperti itu. Itu banyak bapak ibu temukan di Google atau lain sebagainya. Intinya ada kontribusi dari kita sebagai akademisi terkait memberikan pemahaman meskipun itu tidak maksimal kepada mereka. Iya, dan juga apa namanya, itu juga perlu, mungkin yang paling dekat adalah anak itu sendiri gitu ya Kak. Kadang kan beberapa anak dia juga memberikan, kayak misalkan kalau orang tua kan ada gap yang cukup jauh tuh antara masa mereka dengan masa sekarang gitu kan. Maka kadang mereka perlu atau diberikan gambaran oleh anak itu sendiri gitu kan. Dan saya juga melihatnya juga tidak semua, maksudnya itu keluarga juga kadang tidak terlalu menjamin gitu Kak terhadap, bukan berarti orang-orang yang dengan keluarganya seperti ini dia bebas dari krisis identitas gitu, enggak juga, karena tiap orang kan biasanya punya masalah sendiri gitu kan Kak. Kadang juga ada orang-orang yang kadang tadi karena dia terlalu dimanja, dia tidak menemukan passionnya gitu. Justru dengan orang-orang yang justru dia hidup dalam keluarga yang mungkin ada masalah dan lain sebagainya, mereka mencari peralihan dan dia menemukan passionnya di situ gitu kan. Nah itu kemudian kenapa saya dari awal selalu mengaitkan hal ini dengan pola asuh dalam keluarga. Karena emang bentuk pengajaran utama itu berasal dari keluarga. Manusia terlahir ke dunia, itu pengajaran pertama berasal dari keluarga. Nah, kita bisa bandingkan ya, kita tidak perlu berpikir ribet, kita temukan hasil riset saja. Bagaimana perbandingan perilaku anak-anak yang memiliki pola asuh positif dengan perilaku anak-anak yang memiliki pola asuh negatif ataupun tidak terurus, ataupun orang tuanya yang tidak mengurus anaknya. Itu sangat signifikan, ditemukan bahwasanya memang pada anak-anak yang memang mendapatkan pola asuh positif dari orang tuanya, itu kemungkinan besar dari mereka tetap bisa berperilaku masih di dalam jangkauan. Intinya bisa dikatakan baik lah gitu. Tapi bagi mereka yang tidak terurus atau di luar lingkungan pengasuhan positif dari orang tuanya, itu kemungkinan besar akan terjebak oleh pengaruh-pengaruh lingkungan sosial yang negatif misalnya. Itu banyak temuan-temuan yang kita dapatkan di hasil riset seperti itu. Apalagi anak dari broken home ya, meskipun tidak semuanya seperti itu, tapi bisa kita perkirakan, kita prediksi bahwasanya banyak dari anak-anak korban broken home itu emang kerap menjadi orang-orang yang tidak terurus di kehidupannya, karena emang tidak ada pola pengasuhan lagi dari orang tuanya, kecuali kalau emang anak dari korban broken home tapi orang tuanya masih bisa berpikir, masih bisa berkomitmen. Ayo kita meskipun kita berpisah, gitu-gitu ya. Ayo kita meskipun kita sudah berpisah tapi kita tetap memberikan pengasuhan positif bagi anak kita. Kan ada juga kan orang tua yang kayak gitu. Dan ada juga kadang yang dari anaknya mungkin karena ya, walaupun dia broken home dia masih punya support system dari luar gitu kan, ya, misalkan. Jadi dia bisa mengcounter dirinya meski berada dalam jalur yang positif gitu. Luar biasa sekali ya. Nah, itu mungkin teman-teman ya tentang bagaimana kita memahami tentang krisis identitas, gejala-gejala krisis identitas, dan bagaimana apa yang mesti kita lakukan untuk keluar dari zona itu gitu kan. Walaupun kita bisa menyebutnya ini lumrah gitu kan, terjadi pada kita, karena itu juga sebenarnya positif kalau kita melihat ketika seseorang sudah menyadari kayak apa sebenarnya tujuan aku ada di sini, peran aku dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bentuk pendewasaan gitu kan. Jadi meskipun bisa dikatakan lumrah ataupun wajar, kita juga harus bisa keluar dari jalan itu ini. Dia. Kita harus bisa menemukan jalan keluar. Jadi itu idealnya persoalan pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita jawab gitu kan. Nah kadang kita nggak bisa menjawab itu ketika maksudnya orang-orang yang berdalam krisis identitas, kadang kita susah untuk menjawab itu. Apa sebenarnya maksudnya tentang kadang orang melihat sepertinya aku tidak berharga gitu dan lain sebagainya gitu kan. Itulah bagaimana upaya-upaya bisa kita lakukan untuk keluar dari gejala-gejala yang semacam itu. Jadi kayak self love, meditasi, berpikir positif, mencari orang-orang yang bisa menjadi support system kita kayak gitu. Dan untuk orang-orang yang mungkin sudah berkeluarga dan lain sebagainya, tadi sudah dikasih tahu ya, sudah dikasih gambaran sama Kak Faki bahwa pola asuh bagaimana
relasi yang positif di keluarga itu memberikan kontribusi terhadap bagaimana anak nanti itu bisa terhindar dari ya krisis identitas lah, atau ya terlalu lama dalam kungkungan yang dalam relasi-relasi yang negatif yang nanti mungkin dia di masa depan itu akan menjebak mereka gitu. Karena kenyataan kita tahu bahwa kehidupan yang sebenarnya tuh tidak selalu baik gitu kan. Jadi kita harus siap menghadapi itu gitu. Dan sekali lagi terima kasih Kak Faki ya. Itu ya teman-teman ya, sudah cukup panjang sekali kita membahas tentang itu. Sampai jumpa lagi di Simposium Today. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain tombol loncengnya biar terus update video-video terbaru tentang di Simposium Today dan di Simposium Official. Itu saja dari saya dan Kak Faki, kami mau undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.